Halo, selamat malam. Nama saya Yanuar Betara Restavianto dari kelas 402 dengan nomor induk mahasiswa 2505010020006. Untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan membacakan sebuah esai, menganalisis sebuah esai dengan topik membaca buku fisik versus membaca e-book. Di sini sudah ada esai yang sudah saya tulis dengan judul Persaingan antara membaca buku fisik dengan membaca secara daring di era serba digital. Di sini ada paragraf pembuka yang akan saya bacakan dulu. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan. Salah satunya adalah kebiasaan masyarakat dalam membaca. Jika dahulu buku fisik menjadi sumber utama informasi pembelajaran dan hiburan, kini informasi tersebut telah hadir dalam bentuk e-book sebagai alternatif yang menawarkan kemudahan akses melalui berbagai perangkat digital. Perubahan ini menjadi perdebatan mengenai metode membaca mana yang lebih efektif. Sebagian orang tetap mempertahankan kebiasaan mereka membaca melalui buku cetak karena dianggap lebih nyaman dan mendukung konsentrasi. Sedangkan sebagian lainnya memilih e-book karena lebih praktis dan mudah diakses. Pada akhirnya, kedua media tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing yang perlu dipahami agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan budaya literasi. Lalu yang kedua ada tubuh esai. Di sini akan saya bacakan. Buku fisik masih eksis di tengah perkembangan teknologi digital. Pengalaman membaca secara langsung melalui lembaran kertas memberikan sensasi tersendiri bagi penikmatnya yang tidak dapat digantikan oleh layar elektronik. Pembaca dapat dengan mudah memberi tanda pada halaman tertentu, menuliskan catatan di pinggir halaman, dan merasakan pengalaman sensorik ketika membalik halaman. Selain itu, membaca buku fisik cenderung mengurangi distraksi karena tidak terganggu oleh notifikasi media sosial yang terdapat pada perangkat digital. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Sarwenda di tahun 2024 yang menunjukkan bahwa buku cetak masih menjadi pilihan utama bagi banyak peneliti dan akademisi, terutama ketika membaca bacaan non-fiksi yang memerlukan konsentrasi tinggi. Penelitian ini juga menyatakan bahwa kehadiran e-book tidak semerta-merta menggantikan fungsi buku cetak, namun menjadi alternatif sesuai dengan kebutuhan pembaca. Di sisi lain, e-book menawarkan berbagai keunggulan yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern. Seseorang dapat membawa ratusan buku hanya melalui satu perangkat elektronik. E-book juga menyediakan fitur pencarian kata, penyesuaian ukuran huruf, mode membaca malam, dan sinkronisasi antar perangkat untuk memudahkan proses membaca atau belajar. Munandar di tahun 2019 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa preferensi membaca mahasiswa pasca sarjana beralih ke e-book untuk bahan akademik karena memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan fleksibilitas dalam mencari sumber informasi. Meskipun demikian, sebagian mahasiswa masih memilih buku cetak untuk bacaan yang butuh pemahaman mendalam. Teknologi e-book bukan berarti tidak memiliki kelemahan, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan. Membaca melalui layar elektronik dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kelelahan mata atau biasa disebut digital eye strain. Selain itu, perangkat digital yang digunakan untuk membaca seringkali menjadi sumber gangguan karena pengguna dapat berpindah ke media sosial, aplikasi game, atau aplikasi hiburan lainnya hanya dengan beberapa sentuhan. Tidak seperti kompetitornya, buku cetak tidak membutuhkan baterai, koneksi internet, ataupun perangkat khusus untuk membacanya. Dalam penelitian Gini, Pramaswari, dan Silaswara di tahun 2021, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti dan Mariah di tahun 2020, keduanya menjelaskan bahwa e-book memiliki peran
sebagai pelengkap karena mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi. Buku fisik maupun e-book sama-sama memberikan pengaruh yang besar terhadap minat baca masyarakat di era industri 4.0. Artinya meningkatnya penggunaan e-book tidak berarti menurunkan minat baca buku cetak. Sebaliknya, mereka dapat berjalan berdampingan sesuai kebutuhan minat baca masyarakat. Hubungan antara buku fisik dan e-book juga dijelaskan oleh Jamil dan kawan-kawan di tahun 2025 melalui kajian sistematik literatur review. Penelitian itu menyimpulkan bahwa e-book unggul dari segi efisiensi biaya, kemudahan distribusi, dan jangkauan konten yang luas. Sedangkan buku fisik tetap memiliki keunggulan pada aktivitas membaca yang mendalam, pengalaman sensorik sebagai barang koleksi, serta fungsi sosial dan budaya yang sulit digantikan oleh format digital. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan pendekatan hibrida, yaitu memanfaatkan buku cetak dan buku fisik dan e-book secara bersamaan dalam mendukung pendidikan, pengelolaan perpustakaan, dan pengembangan budaya literasi masyarakat Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pilihan media membaca sebaiknya disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Buku fisik memberikan pengalaman yang lebih nyaman, seperti untuk membaca novel, melakukan refleksi, atau mempelajari materi yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Sebaliknya, ketika seseorang membutuhkan akses cepat terhadap informasi, mobilitas tinggi, dan efisiensi penyimpanan, e-book menjadi pilihan yang paling efektif. Perkembangan teknologi tidak semestinya dipandang sebagai ancaman bagi keberadaan buku fisik, melainkan sebagai sarana alternatif dan peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada paragraf penutup. Di sini saya menuliskan perdebatan mengenai buku fisik dan e-book seharusnya tidak lagi berfokus pada mana yang lebih baik, tetapi bagaimana cara keduanya dimanfaatkan secara seimbang untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Apalagi di era digital, seseorang akan lebih mudah untuk memilih dan memilah media bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi secara lebih efektif, sekaligus mempertahankan budaya literasi. Sinergi antara buku fisik dan e-book menjadi langkah yang paling tepat dalam menghadapi perkembangan teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai membaca yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Lalu terakhir saya menyertakan sumber referensi saya. Ya, terima kasih.